Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar para jamaah muslimin yang saya banggakan? Puji syukur tentunya kita tidak terlalu lupa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama setelah sholat maghrib berjamaah dan kita mencoba pada kajian zikir. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, para jamaah Masjid Al-Amin yang saya banggakan, terutama pengurus PKM dan juga para sahabat-sahabat saya dan tetangga-tetangga saya ada siapa lagi, Pak Aris, ada macam-macamnya, Pak Rubi, wah semuanya lah. Jadi ini kawan-kawan semua. Mungkin kalau yang baru-baru datang ke Gunung Mutiara ini belum tentu kenal saya karena saya sampai 2011 di Gunung Mutiara. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada ibunya ya saya dulu. Sebetulnya saya pengen sharing aja gitu. Jadi saya sharing berdasarkan pengalaman saya. Nah, dalam sharing ini saya coba nulis di buku gitu. Barangkali ada manfaatnya. Kalau dari segi ilmu agama, barangkali saya diam. Ibaratnya enggak ada apa-apa lah. Jadi ya sama Pak Aris, kalau ada bantu Pak Aris, ada Pak Dedi, Ustadz Jafar. Ustadz Jafar ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, ada Ustadz Muslim ya. Termasuk Pak Hambali ya, sahabat-sahabat saya Pak Hambali. Dulu saya ingat betul yang ngajarin saya sholat zuhur itu Pak Hambali. Tapi itu 15 tahun yang lalu. Saya pulang, saya ditegur Pak Hambali. Kenapa pulang dulu Pak? Jangan, kita suruh salah apa Pak Hambali? Saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah, saya sekarang suruhnya sudah lama ya. Itu Pak Hambali ya, awal-awalnya setahu saya di sini. Itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sharing aja dari pengalaman saya tentang masalah waris ya. Ini tidak bicara masalah fikih, tidak bicara mukhasabah. Nanti yang fikihnya tanya kepada ustadznya, yaitu ada ustadz, ada Pak Wandi juga ada ustadz yang apa? Nah, ini dia. Ini sekedar latar belakang yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya mencoba menulis buku yang sederhana, cuma 62 halaman. Dan yang pertama adalah bahwa saya punya kasus yang pribadi sekali. Jadi saya berkeluarga punya anak perempuan dua, gitu ya. Tidak punya anak lagi, dan punya anak lagi. Nah, setelah saya pindah, saya jual rumah di sini, saya pindah ke Jakarta. Saya berpikir, saya tanya nih, nggak usah kalau saya meninggal, gimana kira-kira rumah saya ini gimana nanti dibagi rumah saya cuma satu-satunya. Nah, dia tanya, masih punya saudara kandung? Punya. Orang tua sudah nggak ada, saudara kandung saya banyak. Saya punya kakak 4, punya adik 4, semuanya masih hidup. Apa artinya? Nanti harus dibagi kepada mereka. Wah, mikir juga sih. Rumah salah satunya, dan gimana gitu, cawe-cawenya. Itulah saya berpikir cawe-cawenya di situ. Supaya bisa berbagi. Jadi saya ini kelompoknya sama nih dengan Ustadz Jafar, Pak Aan, Pak Slamet Prianto. Slamet itu kelompok atau kawan ini punya anak enggak? Kalau punya anak sama satu kelompok saya. Nah, saya bagi ini semua dalam 11 kelompok supaya gimana cawe-cawenya, supaya nanti rumah saya satu-satunya ini nggak jatuh kemana-mana gitu, jatuh ke anak istri saya. Nah, kalau kita pakai hukum positif, itu pasti juga lah, nggak mungkin. Nah, saya waktu jual beli ke rumah ini, nah saya jual, saya motor saya itu puluhan tahun Pak. Kalau rumah cuma satu, nggak akan lagi bagi ditutup orang, itu cuma buat anak sama istri. Ya iya, itu hukum positif, hukum Islam tidak gitu. Nah, nanti saya cerita. Oke.
Terus saya juga belajar, ternyata belajar waris itu dan mengajarkannya itu kewajiban. Ini membuat saya juga, gitu kan. Saya mungkin termasuk orang yang tadinya menganggap enteng masalah waris. Pasti waris. Kalau gitu aja nanti beres, nggak ada masalah. Gitu kan. Nah, setelah saya coba belajar, ternyata di sini ada penyimpangan dan ada konflik. Ada dua hal ya. Ada yang nyimpang tapi nggak konflik. Tapi ada konflik juga nyimpang juga. Gitu. Tadi yang mungkin nggak bagi-bagi itu mungkin nggak konflik karena ya rumah satu masa mau diperubutin sama saudara adik-adik bapak nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi nggak konflik. Gitu. Tapi itu menyimpang. Gitu. Tapi ada yang konflik, ada juga yang menuntut. Gitu. Nah, yang ketiga tentunya yang kena di usia udah senja seperti sekarang ya. Angkatan saya ini sama seumuran mungkin sampai seumuran itu Pak Warno itu seumuran saya. Kalau Pak Sarjafar itu lebih senior dari saya ya. Jadi kalau muda-muda Pak Aris, Pak Rubi masih muda-muda, tapi Pak Hairul itu Pak Sandi sudah muda. Saya udah 66 tahun gitu ya. Jadi katanya harus samping taubat, mengenai dosa, berwasiat yang baik. Jadi kalau kita ternyata konflik penyimpangan itu terjadi karena kita tidak berwasiat yang baik kepada ahli waris kita. Padahal 2 malam kita pergi dari luar rumah itu harus berwasiat, itu harusnya. Nah, yang keempat ini membuat saya juga agak shock gitu ya. Padahal sudah sering kita baca. Gitu. Ternyata di dalam Al-Quran masalah waris ini diterangkan secara detail dan jelas. Jadi kita ini sebenarnya kan dititipi saja, dititipi harta, dititipi istri, dititipi anak, gitu kan, dititipi jabatan. Yang dititipin itu kita harus biarkan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti dibagi kalau kita sudah berada sesuai dengan hukum yang tertera dalam Al-Quran. Dan kita pikir juga, kenapa sih Allah itu mengatur sedemikian rinci di Al-Quran? Ternyata ada hadiahnya dan juga ada hukumannya. Kalau kita taat, maka kita masuk surga, kekal, kemenangan yang agung. Itu jelas di An-Nisa. Kalau kita melanggar, masuk neraka. Masuk nerakanya pun nggak sebentar, kekal. Bayang kekal, Pak. Kan mungkin kita kebayang dan neraka sebentar, nanti langsung masuk surga karena kita berdosa. Nanti di lehernya ada tanda putih itu, namanya Jahannam. Ada Allah pernah masuk neraka, ada masuk surga. Tapi kalau kita melanggar waris ini kekal, itu yang ngomong Al-Quran bukan hadis lagi dan dihinakan. Gitu. Nah, yang kelima latar belakang ini ternyata di Indonesia karena kita ini bukan negara Islam, tidak ada hukum yang mengikat. Kalau kita tidak menggunakan hukum waris Islam, jadi sekarang seorang enak aja. Sama seperti kita mungkin para jamaah ya, mungkin orang Islam ada yang nggak sholat, ada yang nggak puasa. Apa kita bisa hukum? Enggak. Karena bukan negara Islam, boleh-boleh aja. Yang terjadi sekarang banyak penyimpangan, banyak konflik karena mereka ya antara memakai Islam, memakai berkata, memakai adat, saya enaknya. Karena tidak ada harus. Nah kita sebagai kepala keluarga punya kewajiban memastikan agar kita memastikan dengan syariat Islam. Gitu. Jadi karena inilah yang mendorong saya, cobalah saya coba tuliskan ya, gitu ya, barangkali ada manfaatnya. Dari satu kasus saya, di mana saya nggak punya perempuan, ada kasus-kasus lain gitu ya. Saya coba ya membuat ya sederhana sih sebenarnya. Jadi ini tujuan dari penulisan buku ini sebenarnya hanya meningkatkan kesadaran gitu ya tentang pentingnya mempelajari dan mengajarkan. Mengajarkan ini paling tidak kita mengajar pada keluarga kita. Jangan sampai anak kita tidak tahu hal waris. Kalau dia masuk neraka, begitu di neraka ditanya, kenapa kamu melakukan ini, misalnya pembagian antara anak laki-laki perempuan jadi sama? Sederhana aja. Orang tua saya tidak pernah ngajarin. Tapi ya cuma dari orang tuanya mana? Tapi keberangkatan jangan sampai begitu kan? Gitu. Karena kita nggak ada, tidak ada kewajiban. Nah, dengan cara saya pakai ya istilah kerennya aja, roca sendiri, saya coba menemukan nyata ada 11 kelompok dari 11 kelompok yang ada anak perempuan itu. Ya, jadi saya nulis bukunya sudah ada sama Mas Adi ya, ada dia. Oke.
Jadi ada pendahuluan, pengantar hukum waris ini di sini ya textbook lah. Saya cuma ngutip-ngutip ngambil sana sini tentang pentingnya hukum waris, hukum waris. Nah, yang bab 3 ini dan bab 4 ini memang saya yang tulis betul. Ternyata ada 7 langkah untuk masing-masing kelompok nanti. Nah, yang untuk bab 13 yang kasus-kasus yang bab 12 nih, harta gono gini misalnya. Ini kita kan nggak jelas nih. Ada di Islam harta gono gini, nggak ada. Tentang aturan ada gitu, nggak ada. Ada aturan ada misalnya kalau suami meninggal, istri langsung dapat sepertiga. Itu ada beberapa suku ada. Saya baca ibunya Ahsan ya, kaget juga saya. Jadi Ahsan tidak memasukkan ini nggak benar. Gitu. Jadi kalau kita meninggal, istri otomatis dapat sepertiga, nggak bisa. Ada istri, ada suami, ada suami, tidak bisa. Jadi dalam adat cukup tertentu saya mau sebutkan ada. Langsung dapat sepertiga, nanti yang 2/3-nya istri dapat lagi 1/8. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita belum banyak mengetahui. Gitu. Jadi saya berkawannya saya nggak tahu. Mungkin di antara kita juga di sini jarang tahu misal di Al-Quran itu ada berapa ahli waris. Rinci sekali. Ada yang berapa? Ada misalnya Allah mungkin. Ada berapa ahli waris? Ternyata ada 25. 15 laki-laki, 10 wanita. Mungkin dari kita yang tahu bahwa laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi jarang dari kita yang tahu bahwa kalau kita meninggal, suami meninggal, maka istri itu kalau nggak punya anak dapat 1/4. Kalau punya anak dapatnya 1/8. Sedangkan kalau istri yang meninggal, anak suami akan dapat setengah kalau nggak punya anak, tapi akan dapat 1/4 kalau suami punya anak. Nah ini ada semua di Al-Quran, gitu. Bukan hadis lagi Al-Quran, gitu ya. Nah, tapi sebelum lanjut, saya ingin cawe-cawenya, gitu ya. Ini cawe-cawe ini bisa negatif, bisa positif. Ini karena cawe-cawe sesuai dengan syariat Islam, cawe-cawenya kita positif. Nah, dia pengen coba menggambarkan antara perbedaan waris, hibah, wasiat dan wasiat mengharapkan. Jadi dengan alat ini saya mencoba cawe-cawe. Jadi cawe-cawenya tidak menyimpang jauh dari Al-Quran dan hadis. Dan cawe-cawenya membedakan antara waris, hibah, wasiat harta dan wasiat mengharapkan. Nah, waris itu waktu akadnya, waktu perjanjiannya setelah dia wafat. Jadi kalau wafat baru waris. Penyerahan juga setelah wafat. Jadi kalau orang yang masih hidup dibagi-bagi itu namanya bukan waris. Gitu. Itu namanya hibah, gitu ya. Nah, waktu menyerahannya sebelum wafat kita boleh hibah. Jadi kita masih hidup, kita berikan boleh hibah. Kalau wasiat harta itu sebelum wafat, tapi waktu penyerahannya setelah wafat, gitu ya. Nah, kalau wasiat mengharta sebelum wafat, jadi wasiat mengharta ini seperti pesan-pesan, misalnya pesan begini. Nanti kalau saya meninggal, tolong dikubur di kampung halaman. Itu wasiat harta yang harus mungkin diikuti oleh ahli waris, ya. Nah, lanjut mengenai kalau penerimanya waris itu hanya ahli waris yang sudah ada. Jadi 25 orang itu, 25. Nah, kalau hibah siapa saja boleh dapat hibah. Nah, kalau selain ahli waris, nah ini wasiat harta itu selain ahli waris. Ini juga ada beberapa perbedaan yang ada beberapa ulama boleh ahli waris dapat hibah wasiat asal ahli waris yang setuju. Tapi saya nggak mau masukin ke sana karena ini masalah-masalah hilafiyah. Saya nggak mau nanti yang ustaz aja gitu ya, yang kayak gini saya ustaz aja. Nilai hartanya sesuai hukum waris, jadi udah ada pembagiannya. Kalau hibah bebas berapa aja. Jadi kalau tadi kan sesuai hukum waris ada misalnya setengah, 1/8, 1/3 gitu ya. Nah ini juga ini ada catatan juga. Diberikan kepada anak kandung tidak boleh lebih 1/3. Jadi kalau kita berikan hibah kepada anak kandung itu jangan terlalu banyak ya, 1/3 aja udah cukup gitu kan. Ada itu hadisnya. Jadi maksimum 1/3 ini juga boleh. Nah, hukumnya waris adalah wajib. Implementasinya juga wajib. Sedangkan kalau hibah itu sunnah. Kita boleh hibah, boleh enggak. Nah, itu juga wasiat harta juga sunnah. Sedangkan hukum yang implementasi dari hibah ini wajib, wasiatnya ini wajib. Nah, yang penting di sini juga yang kita perlu terlalu lupa, kita bisa memanfaatkan wasiat harta sini.
Jadi kita baru bisa berwasiat apa yang paling positif, mumpung kita masih hidup, masih sehat. Jangan kita berwasiat udah di rumah sakit, di ICU, kita petik baru satu udah semua. Kepada Bapak Ibu semua, ibunya nggak ada ya. Jadi, nah sekarang tadi setelah saya coba pakai yang nama kerennya dysentery itu, saya menemukan ada 11 kelompok. Nah, kalau Bapak ingat nih kelompoknya di mana? Karena ini nanti tergantung langkah-langkahnya, tergantung cawe-cawenya. Cawe-cawe saya satu kelompok dengan Pak Aan, Pak Jafar, Pak Slamet Rianto, itu anak perempuan semua, nggak punya anak laki. Jadi cawe-cawenya beda. Ini tolong diingat ya. Yang pertama, misalnya bujang, nanti langkahnya nomor 1 dan 6. Kalau menikah, istri masih hidup dan tidak punya anak, langkah cawe-cawenya nomor 1 dan 6. Menikah, istri masih hidup dan punya anak laki, maka cawe-cawenya nomor 1, nomor 3 dan 4. Menikah, istri masih hidup, tidak punya anak laki seperti saya tadi, ini sudah kelompok 4 nih, maka cawe-cawenya nomor 1, 3, 4 dan 7. Masing-masing David ya. Pak Budi, nakal berapa kelompoknya? Mohon maaf. Ya, di sini kelompok berapa? Saya nggak kelihatan. Mungkin bisa dibagi kalau udah ngomong istri tadi Pak Sandi bisa dikasih yang kelihatan bahasanya. Bapak kelompok berapa Pak? Ada. Ada kelompok berapa? Enggak kelihatan juga. Ini nanti ada yang coba. Yang tadi memang saya sudah siapkan terutama yang bagian jauh-jauh. Yang ini kelompok berapa? Jadi karena kelompoknya langkahnya beda. Pak Agus kelompok berapa? Saya nggak tahu punya anak itu anak perempuan ya. Laki aja. Nah berarti Pak Agus itu kelompok 3. Nanti nomor 1, 3, dan 4, 7, dan juga 4 gitu. Nah, itu kelompoknya beda-beda. Ya, kelompoknya beda-beda. Kalau ingatnya kelompoknya itu nih, nanti baru penjelasannya 1 sampai 7 gitu ya. Kalau nggak tahu kelompoknya kan susah juga gitu. Nah, coba saya memang buka Tuhan itu. Kelihatannya? Nomor 4. Nomor 4 jadi sama nomor saya. Nah, itu udah sekarang langsung wanti-wanti tadi. Ya, kalau maaf ya, kalau yang kita kelompok meninggal maka ada bagian. Kita harus paham dulu. Cawe-cawe dulu. Ya, lanjut ya. Oke. Nah, langkah yang pertama, ini langkah yang paling penting. Jadi ibaratnya kalau sholat ini baca Al-Fatihahnya lah gitu ya. Ini langkah pertama. Langkah pertama, maka kita sebagai calon keluarga, kita kan semua calon keluarga ini berwasiat mengharta pada ahli waris. Gimana berwasiatnya? Ambil semua ahli waris. Kalau bisa minimal itu istri dan anak-anak kita minimal. Kita panggil juga boleh ahli waris yang sudah aku kawin. Dicatat, kita akan pertemuan, dicatat tanda tangan dari semua yang hadir. Apa yang harus dibicarakan di dalam pertemuan itu? Yang pertama kita berwasiat dari berwasiat bahwa harta warisan nanti setelah saya meninggal, saya pengen dan harus dilakukan sesuai dengan syariat hukum Islam. Tidak ada karena jangan pakai hukum kata, hukum adat, perasaan, logika yang bertentangan dengan hukum Islam. Kasihan, dia kan anak perempuan, sering bantu, sering waktu saya sakit ngobatin juga banyak ke rumah sakit. Saya anak laki datang aja enggak, cuek aja. Sudah meninggal bagi bagian, dia dapat 2 bagian dan 2 bagian. Itu pakai perasaan. Lakukan dengan hukum Islam. Ya, enggak ada. Soalnya kalau kita enggak menyampaikan ini, jangan sampai kita sudah meninggal, sudah enak dalam kubur, tiba-tiba ditarik-tarik oleh anak kita karena kita enggak pernah menyampaikan. Ya, paham ya? Enggak menyampaikan. Nah, yang B-nya katanya kejelasan status kepemilikan. Jadi apa yang kita miliki ya, apakah dia benda atau milik pewaris diutang, dia ini kayak perjanjian ya, dari orang misalnya mau beli rumah BDB itu bisa dibatalkan, histori segala macam itu dijelasin akta kita.
Dan seringkali yang jadi masalah bagi wakil itu cuma harta tidak bergerak biasanya, rumah kan. Padahal harta yang bergerak juga termasuk harta waris. Ada tabungan, deposito, saham, variabel, dan harta rumah tangga juga termasuk harta waris. Itu yang harus dibagi. Dinilai dulu berapa harganya, nanti baru dibagi. Jadi kan susah bagi misalnya sepeda, jadi sepeda harus dibagi juga tuh. Tapi dinilai itu berapa harganya, gitu ya. Dan tidak tercampur dengan pihak lain. Artinya dengan pasangan kita, cara hidup kita. Istri punya harta apa? Dari waktu gadis, mahar, terus mungkin dia kerja atau nggak kerja, ada juga hibah dari atau hadiah dari suami. Nah itu hartanya istri. Harta suami lainnya. Ada mungkin juga bukan pinjaman dari jual beli atau usaha bersama. Ini jadi persentasenya. Jadi semua sudah tercatat gitu. Apalagi kalau hartanya sudah dihibahkan, diwakafkan, harus ada dokumentasinya. Berapa banyak konflik yang terjadi karena tidak ada dokumentasi. Jadi orang mewakafkan tanah untuk masjid, untuk sekolah, karena cuma dia pikir wakaf doang, kan dia cuma ngomong orang tidak percaya. Gitu. Kata-kata ahli warisnya untuk dibawa ke pengadilan menang dia karena dia punya bukti-bukti harta segala macam menang dia. Bayangkan kesian orang tuanya sudah anak dalam bubur dapat pahala mahal, tiba-tiba stop karena anaknya menuntut untuk membayar tanah yang sudah diwakafkan. Anaknya masuk bisa meneraka, ditanya kenapa kamu menuntut tanah yang sudah diwakafkan? Saya nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah diajarin sama orang tua saya. Nah, bawa orang tuanya, kan celaka yang baru. Oke, kita masih ada. Nah, satu lagi, pembagian waris untuk cepatnya, ini juga jadi masalah. Berapa banyak yang jadi konflik karena harta waris nggak dibagi-bagi nih, 20-an tahun. Ada banyak, 30 tahun, 40 tahun. Memang waktu kita masih nggak apa-apa, tapi anak kita bisa mengambil. Usahakan baginya lebih cepat lebih baik. Setelah dia mau jenazah, utang. Nah, kita minta juga nanti kita tunjuk dari anak kita yang mana paling soleh. Kamu mimpin ya, kalau anak kamu mimpin. Minta didampingi oleh ustaz yang ngerti masalah ilmu waris, gitu ya. Nah, kita sudah wanti-wanti namanya wasiat mengatakan kita tertulis dan ini harus dilakukan. Tadi apa yang bergerak dibagi dulu, apa yang tidak bergerak dibagi, tapi prosentasenya sudah disampaikan. Ini cuma rumah menentukan, tapi ada prosentasenya. Yang kamu, anak kamu yang satu dapat sekian persen, dapat ini dapat sekian persen, sudah ada. Gitu. Soal dijualnya nanti nggak apa-apa, tapi sudah pemilikan sudah ada. Gitu ya. Ini jangan. Yang kedua ini juga seringkali terjadi, jangan lupa akan pada duitnya. Kita sebagai orang tua kadang-kadang lupa juga menceritakan kita hidup kita sampai saat ini. Mungkin waktu kita sekolah dulu banyak dibantu oleh teman, oleh orang lain atau lembaga. Lembaga lain itu mungkin kan, tapi mungkin ada anak orang yang tahu setelah dibawa dia nuntut. Maka kalau warisannya kan dulu almarhum bapak itu yang bantu kan saya, gitu kan orang tua saya. Nah, kalau orang tadi seperti itu, ya kita menceritakan itu kepada keluarga kita dan kalau sudah dan kita berikan hibah gitu sehingga dapat semua. Gitu. Nah ini kita antisipasi masalah gitu. Jadi buku ini mengantisipasi masalah-masalah seperti ini yang bakal muncul nantinya. Ya, inilah nomor satu. Nomor kedua, ini kita agak cepat aja karena nanti sebentar lagi ya. Terus contoh waris laki-laki punya istri satu atau lebih. Ya. Jadi kita bisa berwasiat nih. Kalau rumahnya cuma satu, berwasiat nanti jangan dijual dulu sampai ibunya atau istri kita meninggal. Ini cewek-cewek ini ternyata di Singapura ada aturannya gitu. Dia buat aturan lain di Singapura. Jadi nggak boleh tuh. Jadi nanti jangan sampai istri kita gitu ya, maksudnya ibunya anak-anak diusir karena gara-gara warisnya cuma seperlapan kan. Yang jadi perlapan kan yang lain. Kalau persentase gitu ya. Nah, jadi kita juga memikirkan agar pasangan kita setelah kita meninggal dapat hidup layak gitu. Dapat hidup layak. Jadi kenapa? Dengan cara kita mau menghibahkan kepada dia. Nah, yang ketiga pembagian hibah pada ahli waris istri dan anak. Nah ini sangat dianjurkan. Jadi karena kita tahu yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Pada waktu kita masih hidup, kita sudah bagi sama rata.
Kita punya 3 rumah, baru yang laki dapat, yang perempuan dapat 1 rumah, nggak apa-apa, boleh. Karena kita masih hidup, hibah sama rata, nggak masalah. Nah juga yang keempat, apabila calon dari anak yang perlu dibantu. Biasanya tidak anak perempuan tadi kan, dan paling kecil, padahal anak perempuan itu paling care dengan orang tuanya. Nah kita bisa bantu berikan hibah kepada anak tersebut. Itu langkah keempat ya. Apa kelima? Nah ini yang kelima juga ada hal yang menarik gitu ya. Jika calon pewaris mempunyai cucu dari anak dari waris yang sudah wafat. Jadi kita punya cucu, tapi anak kita sendiri sudah wafat. Lebih dulu. Wafat lebih dulu. Iya, wafat lebih dulu, anaknya lebih dulu. Nah, hendaknya sang kakek, ya sang kakek udah berikan hibah atau wasiat kepada cucunya. Dan ternyata hal seperti ini di Mesir dan Suriah itu sudah dibuat gitu. Aku namanya al-wasiyah al-wajibah. Jadi kalau kakek punya cucu, anaknya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, maka si kakek wajib memberikan wasiat. Itu sudah cawe-cawe namanya kan. Nah kita nggak bisa begitu gitu. Kalau kita punya anak kita yang meninggal, tapi udah punya cucu, kita cawe-cawe dulu. Jangan kita meninggal, anak kita itu sudah masih kecil-kecil, bisa lulus sekolah, kalau siapa anak orang tua kita ada. Nah makanya cawe-cawe di sini al-wasiyah al-wajibah namanya ada ya. Nah yang kedua beliau calon baru punya anak diri atau apa. Ini pun banyak kejadian gitu. Kalau kita nggak punya anak, kita punya anak diri dan apa, maka dari sekarang kita bisa berikan hibah atau wasiat. Nah ada kejadian yang pernah dia cerita tuh, dia tak punya anak tapi dia ambil anak saudaranya, tapi dia bukan ahli waris. Dia kan nggak dapat, tapi nuntut. Ada mau pengadilan yang si anak angkat itu menang dengan bagian. Ya kan di antara mau pakai hukum waris Islam, mau pakai perdata, mau pakai adat, ini nggak jelas. Nah kita tegas kepada ahli waris kita, kepada anak kita. Saya nggak mau pengen pakai di luar hukum waris Islam yang bertentangan. Ya itu udah orang di angkat yang nggak dapat harusnya. Nah, yang ketujuh kita musyawarah dengan ahli waris. Jadi kita kalau mau kita mewakaf, memberikan hibah atau wasiat, ya paling tidak kepada istri dan anak-anak kita kumpul, kita musyawarah lah. Kita mau wakafkan apa gitu kan. Kalau buat secara kita mau hibahkan tadi ada orang yang berjasa. Ini potensi konflik ini kita angkat supaya nanti kalau kita nggak ada jangan jadi masalah. Nah, saya pengen kasih contoh ini tadi yang keempat ya. Jadi golongannya saya, Pak Suwandi, Ustadz Jafar, Pak Aan, Pak siapa lagi Pak Selamat Dianto. Ini contoh cawe-cawenya yang punya klaster 4 tidak punya anak laki. Ini khusus bawah ini. Ini paling contoh seumpama kata warisnya Tirtoh gampang aja lah 1M. Maka istri itu cuma dapat 125 juta. Anak perempuan dapatnya 626 juta. Tetapi bagian saudara kami orang tua dapatnya 208 juta. Jadi kalau kita rumahnya satu cuma berapa ini yang dibagi dengan beberapa juta itu. Nah, cawe-cawenya apa? Yang pertama kita berwasiat mengharta pada ahli waris itu. Ya. Jadi kita wasiatkan gitu ya kepada ahli waris bahwa kita pakai cara tadi yang misalnya dengan cara Islam segala macam. Yang ketiga kita memberikan hibah kepada anak perempuan. Jadi itu yang saya lakukan. Setelah tahu begini caranya, saya hibahkan rumah saya kepada anak saya. Tuh nanti kalau anaknya meninggal ini, ada hadis yang mengatakan bahwa anakmu dan anakmu punya milikmu, gitu. Jadi nggak masalah. Saya pindahkan hibahkan kepada anak perempuan. Apakah ini harus balik nama sertifikat? Jangan pun nggak usah. Gampang, yang penting buat tertulis, ada materai, ada saksi. Karena sesuai dengan Al-Baqarah 282. Kalau kita itu bermuamalah, ada saksinya. Itu sudah cukup. Karena kalau kita pindahkan balik nama kan makan biaya kan.
paling enggak 5-6% dari harga rumah itu uang kita di situ. Yang keempat, bisa memberikan hibah itu pada hampir sama 3 dan 4 pada tertentu. Jadi ada anak kita yang perempuan mungkin yang tanda petik ya ekonominya kurang segala macam, kita hibahkan ke dia. Nah, yang ketujuh ini juga saya lakukan. Jadi saya bermusyawarah dengan kakak dan adik saya. Tadi yang 8 orang itu, ya alhamdulillah mereka ekonominya jauh di atas saya. Jadi kalau saya pengen saya minta ini surat, tolong ditandatangani. Enggak apa? Jadi saya pengen nanti kalau saya meninggal, kakak adik saya ini nggak usah ngambil bagian ahli waris. Oh ya, kakak saya setuju semua, adik saya juga setuju. Karena tangan kita Sumatera ada saksi-saksi. Kenapa? Supaya kalau nggak ada materai, nggak ada tertulis, bisa jadi ponakan saya nanti nuntut. Nah sering kali kita menggampangkan begitu ya. Kemarin saya ada diskusi dengan Pak Jafar dulu adiknya, ada saya sudah setuju, udah boleh. Tapi saya bilang Pak Jafar kalau bisa adiknya itu buat tertulis bahwa kan nanti kalau sudah nggak ada nggak bakal nuntut. Dia nggak nuntut karena sudah baik-baik aja oke gitu. Tapi anak cucunya belum tentu, pasangannya belum tentu. Gitu. Makanya buat tertulis. Gitu. Dengan tertulis ini loh, karena itu ajaran yang pulang kita kan. Kalau Al-Baqarah 282 kan kita belum malah ada saksinya tulis. Kalau sudah tertulis aman. Ya baik lagi kalau kita protes segala macam, tapi kan itu biaya kan. Ini paling tidak ada bukti lah, ada bukti. Jadi tadi yang pastor 4 ini yang belum nanya saya Pak Andi apa. Nah ini cawe-cawenya begini cawe-cawenya. Nah ini yang juga kalah pentingnya adalah dari ini yang banyak penyimpangan juga tadi pertama. Bagian anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Apa dasarnya? Katanya itu jelas dalam Nisa ayat 11. Sebetulnya pembagian ini hanya buat yang setingkat, jadi bilangnya kakak adik gitu. Tapi bisa kalau nggak setingkat, misalnya ahli waris anak perempuan dapat setengah, misalnya kalau yang lain tidak setingkat itu bisa jadi lebih kecil. Ya, jadi belum tentu yang laki perempuan itu laki-laki lebih besar, tapi tergantung kasusnya. Tapi kalau kasusnya setingkat ayah ibu cucu laki-laki perempuan anak dan perempuan memang 2/1. Terus kenapa anak laki-laki besar bagiannya dengan perempuan? Karena ada kewajiban dari kita untuk melindungi kaum kita dan memberikan mahar, memberikan nafkah rutin. Nah ini kewajiban ini seringkali mungkin kita kaum laki-laki kurang begitu ya. Menuntutnya kalau warisannya ada 2 bagian ya, tapi bahwa dia melindungi, memberikan mahar, memberikan nafkah itu ada di Al-Quran. Ya, jadi kewajiban yang ini harus dilakukan juga. Jadi jangan menuntut haknya, tapi kewajiban tidak dilakukan. Kenapa Anda tidak mau mengikuti? Karena tidak tahu ada aturannya. Kayak seperti ini. Mengapa ada yang enteng misalnya? Waris mah enteng. Jadi ada yang itu lucu ya dasar ini. Karena tidak ada hukum mengikat, jadi mereka itu begini, kalau itu menguntungkan, dia lari ke perdata. Kalau mereka merugikan, dia nggak mau pakai hukum Islam. Nah, ada kasus misalnya perceraian, kalau hukuman Islam dihitung, dia dapat cuma 30%, tapi 20% dari harta. Tapi langsung ke pengadilan, dia menang, dia katanya bagi 2, 55% saja kalau ke pengadilan. Jadi dia cuma konsultasi ke ustaz, ke KUA, cuma pengen tahu berapa sih bagian saya. Oh ternyata cuma segini. Dia konsultasi lagi ke bagian ke perdata. Oh lebih besar, karena aku perdata dia. Gitu lah. Nah ini kan nggak betul ya. Nah bagaimana cawe-cawenya gitu. Nah kita berikan hibah dulu tadi kan saya bilang, yang laki dan yang perempuan dengan sama. Kalau kita masih itu nggak masalah, hibah dengan sama rata. Nah, bila sudah meninggal, bagi dulu sesuai dengan syariat, anak laki, anak perempuan, kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Saya mendengar sendiri ada ini trennya banyak loh. Oh enggak, kami mah kebetulan yang meninggal itu punya anak laki dan perempuan. Kami semua sudah sepakat, kami ridho, kami ikhlas.
Harta warisan orang tua kami dibagi sama rata. Pernah nggak ada kayak gitu? Kira-kira sama nggak kalau kayak saya bilang begini? Kami ridho, kami ikhlas, kami semua sepakat meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kami. Sama. Itu makanya kafir kan, dia tidak beriman. Iya kan? Makanya harus masuk neraka. Ya kan sama kan? Ini dengan bangganya, kami masuk akal, kami ikhlas, kami ridho, semua anak ini kita bagi dengan bagian yang sama. Tuh, bagi dulu sesuai dengan syariat Islam, bahwa nanti anak yang laki-laki mau membagi, menghibahkan kepada perempuan, monggo. Tapi jangan disamakan dulu, gitu. Ini banyak loh, kasusnya banyak. Jadi, tapi kenapa? Enak aja tuh yang anak laki waktu bahagia, waktu sakit yang rawat siapa? Waktu renovasi rumah siapa yang itu udah pakai perasaan lagi ya. Tapi tolong kita pakai hukum Islam saja, gitu ya. Kalau nanti yang lain-lain masalah hukumnya tanyakan kepada ustaz yang lebih kompeten ya. Ini contoh. Nah, ini contoh lagi yang juga paling banyak tadi ya, masalah harta suami dan harta istri. Ya, ini jangan lupa nih. Jadi kalau Islam tidak ada bonus, tidak ada sekaya apa gitu ya. Itu harta suami itu tidak perlu dijadikan satu, harta istri masing-masing. Gitu. Ada harta suami yang jadi hak istri melalui akad yang jelas, mahar, nafkah wajib, hibah atau hadiah. Jadi bapak-bapak setelah pulang dari pengajian ini, tolong hibahkan sebagian hartanya untuk istri, ya. Tertulis Pak. Jangan sampai semua namanya suami kita semua, istri gak ada orang begitu kita meninggal jadi harta lagi semua. Gak punya apa suami istri, cuma kita sekolah. Mulai sekarang kita mikir mana yang kita namakan istri. Kalau berbagi sepertiganya, nanti 2/3-nya dapat lagi 1/8 dari 2/3 itu. Ya, tolong dipikirkan. Ini kita tanya kepada hati kita. Ada tuh apa hadis kita? Tanyalah kepada hati nurani kita. Apakah kita sudah benar adil pada istri kita? Apakah kita sudah adil pada anak-anak kita? Jangan kita punya 2 rumah, 1 rumah di Mutiara, 1 rumah di Kota Wisata. Kakaknya di Kota Wisata, adiknya di Mutiara. Adil kan? Kalau di Mutiara 1, berapa di Nusa Indah? Betilah istilahnya, beda-beda tipis ya. Ini sumber konflik Pak. Mungkin setelah beberapa tahun kemudian kita nggak ada, kan istri anak kita punya pasangan, pasangannya bilang, mas, bang, itu orang tua kita dulu nggak adil kan, masa kita dikasih di rumah di Mutiara, itu abangnya dikasih di Kota Wisata, gitu kan? Nah ini keadilan ditanya pada diri kita, kita nggak adil nggak gitu, pada anak kita. Juga sudah adil kepada istri kita. Jangan sampai kita meninggal istri tapi dapat sekolahkan karena nggak punya apa-apa lagi. Sudah bersama kita, mulai sekarang kita lupakan. Itu makanya cawe-cawenya. Nah, karena tadi cuma 1/4 atau 1/8 istri, kalau suami setengah atau 1/4. Nah, bagaimana kalau ada usaha yang bersama nggak mungkin usaha apa di pasukan kita pasti itu berbantu. Nah, kira-kira berapa proporsinya? Itu. Kalau Islam itu Pak, itu. Kalau persentasenya bisa jadi itu besar suami, buka klinik pas lagi, sama nggak mungkin. Nah, berapa proporsinya? Itu dihitung. Gitu. Nah, bersama dari awal siapa yang ini, tidak otomatis gitu. Jadi ada persentasenya. Nah, langkah cawe-cawenya mulai sekarang kita berikan hadiah atau hibah untuk istri secukupnya sesuai dengan kemampuan suami, dan kita berharap kalau sudah nggak ada, istri masih bisa tinggal di rumah yang jadi sarangnya sudah puluhan tahun tinggal di situ, tidak ada musik karena kita sudah berwasiat dan dia bisa hidup dengan ayah. Karena sudah kita ibaratkan bisa dikasih uang deposito ya, kalau dia istri kasih nih deposito, nah aman kamu. Kalau saya nggak ada, kamu bisa hidup dari ini, aman kan gitu ya. Tapi kalau nggak ada, kita seperti kalau menurut aturan Islam, kalau kita memakai aturan Islam. Tapi kalau yang terjadi itu enggak. Saya kebetulan waktu setelah ya, atau di dalam rumah di sini
ada notaris di Bilang Salinan. Nggak mungkin bapak saya udah puluhan tahun ngurusin masalah ini. Nggak ada lah. Bapak rumah cuma satu ditutup sama adik harus yang lain gitu kan. Ya tapi itu kalau hukum perdata, kalau komisan bisa ditutup karena ada haknya gitu kan. Nah itulah kira-kira yang mungkin juga kita lakukan. Sekarang saya tahu ini. Dan bertanya pada diri masing-masing, sudah bertindak adilkah kita terhadap istri dan anak-anak kita? Dan kita jangan membuat sesuatu tidak mengantisipasi gitu ya. Nah, saya kira barangkali itulah yang ingin saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan silakan, tapi karena waktunya sudah masuk ya, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ini semua datanya kalau memang ada kebaikan semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukannya kalau kekurangan saya. Jadi kurangnya mohon maaf. Inilah saya dan pengalaman hidup saya. Mudah-mudahan akan membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan setelah habis isya ya, terima kasih.